Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ada kata-kata, bawah ukiran kayu. Ketua pelelangan membacakan kata pada ukiran kayu, kata-katanya bertuliskan, Ye Chen. Ye Chen. Di bawah pengawasan tetua pelelangan itu memegang ukiran kayu dan membaca dua kata ini. Dengan cepat menyebar ke seluruh penonton. Ye Chen. Apakah nama ini terdengar begitu familiar? Omong kosong, tentu saja, aku mengetahuinya dengan baik. Waktu itu, ada kompetisi tiga sekte di sisi selatan Chu, dan orang yang menghancurkan tubuh misterius legendaris yang tak terkalahkan itu bernama Ye Chen. Oh, apa yang harus saya katakan? Tapi apa arti kata, Ye Chen, pada ukiran kayu? Ada lebih banyak orang dengan nama dan nama belakang yang sama, dan itu keributan. Sangat pintar. Melirik kepala, Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata di kursi memandang Ye Chen. Itu kebetulan. Ye Chen menjawab dengan santai, tetapi menatap ukiran kayu di tangan tetua pelelangan itu, tanpa mengetahui apa yang terjadi. Ukiran kayu itu memberinya perasaan aneh yang tidak bisa dikatakan. Kemarilah, coba saya lihat. Di sisi lain, Sang Guanbo telah bangkit, melangkah ke gimbal, dan menerima ukiran kayu tanpa kepala dari tetua pelelangan. Ketika melihat dua kata yang tampaknya samar tetapi sangat mempesona di bawah ukiran kayu, Sang Guanbo tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat suara. Hei! Sambil menghela nafas lagi, Sang Guanbo berjalan turun, meskipun itu hanya dua kata, dia masih menguraikan sosok Ye Chen di benaknya, ambil kembali, kamu berhak membuat sedikit spiritual untukmu. Tentu saja, Sang Guanbo belum kembali ke kursi, dan suara indah seperti suara alami terdengar, Senior, bisakah kamu memberikan ukiran kayu kepada yang lebih muda? Aku ingin membayar 2 kali lipat harganya. Begitu kata ini keluar, Ye Chen di kursi menatap Biou sambil menyeringai, apa yang kamu lakukan? Bukan hanya dia, tetapi Wu Sanpao dan Tai Yi dan semua penonton menontonnya. Ukiran kayu tanpa kepala, 2 kali lipat harganya. Apakah itu 800.000 batu roh? Wanita ini penuh dengan banyak uang, ukiran kayu, kapan itu menjadi sangat berharga? Senior, bisakah kamu memberi jalan kepada junior? Dalam argumen tersebut, Biou telah berdiri dan menuju Sang Guanbo. Melihat Sang Guanbo lagi, itu juga wajah tertegun. Hal yang baru, dijual. Sang Guanbo bergumam dalam hatinya, 2 kali lipat harganya, 800.000 batu roh, yang berarti dia juga mendapatkan 400.000, dapat diandalkan. Saya tidak tahu, ketika Ye Chen tahu bahwa Sang Guanbo akan menjual ukiran kayu pada Biou, apakah dia akan melompat dari kursinya di tempat. Dalam sorotan, Sang Guanbo berdeham dan memandang Biou yang berlawanan. Ada juga sengatan aneh di janggutnya. Karena kamu sangat tulus, tidak apa-apa untukmu. Dengan mengatakan itu, Sang Guanbo sedikit mengangkat tangannya dan melemparkan ukiran kayu itu. Terima kasih senior. Tangan Biou menggenggam ukiran kayu di tangannya, lalu meletakkan ke tas penyimpanan. Nilai penjualan ini sepadan. Setelah menerima tas penyimpanan, Sang Guanbo memeriksanya sebentar dan mendorongnya ke dalam pelukannya dengan riang. Yah, hei gadis. Apakah kamu menyukainya? Di sini, Wu Sanpao dan Tai Yi memiringkan kepala dan menatap Biou di sebelah kiri Ye Chen. Begitu kata ini keluar, Ye Chen menahan malu. Melihat Biou lagi, mereka mengabaikannya.
Biyou diam-diam memegang ukiran kayu di tangannya, menontonnya dengan bodoh, terutama ketika dia melihat dua kata kecil yang samar di bawah ukiran kayu, dan tidak bisa menahan senyum konyol, matanya kabur dengan senyuman. Batu nomor 191, dengan harga cadangan 100.000, sekarang akan dilelang. Sebuah episode kecil berlalu, dan suara tetua pelelangan itu terdengar lagi, dan sebuah batu diletakkan di atas kepala olehnya. Saya punya 200.000. 300.000. 500.000. Suara mulai mengalir satu demi satu, hanya karena batu itu penuh dengan kecemerlangan, dan teksturnya halus, permukaannya cemerlang, dan penampilannya sangat bagus. Untuk tujuan ini, terlalu banyak orang yang menawar. Sehingga, dalam 10 detik, batu aneh itu ditawar dengan harga jutaan, dan tergantung pada situasi panas di tempat kejadian, batu ini tidak lengkap tanpa mengambil 2 juta batu roh. 1,3 juta. Saya memberikan 1,5 juta batu roh. 2 juta. Bagaimanapun, itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu yang membuat tembakan kuat dan menghentikan semua kebisingan. Orang tua ini cukup kaya. Di kursi, Ye Chen melirik dagunya dan melirik ke arah itu. Ye Chen menghela nafas. Benar saja, orang-orang tidak bisa dikenali. Orang itu sangat kuat. 2 juta, apakah masih ada yang menaikkan harganya? Saat ketiganya berbicara, suara tetua pelelangan sudah terdengar di antara penonton. Namun, setelah 3 atau 5 detik, tidak ada yang menaikkan harga. Pada titik ini, tetua pelelangan berdeham sedikit dan menatap Niu Shizuang dengan jubah ungu. Tahu ini, bisakah kamu memotongnya di depan umum? Jika Anda tidak memotongnya di depan umum, Anda akan menghabiskan 3 kali lipat. Potong. Niu Shisan langsung menyela kata-kata tetua pelelangan itu. Suara itu terputus, dan tetua pelelangan sedikit malu, tetapi dia masih menunjukkan pisau batu itu, mengangkatnya dengan tangannya, dan memotong batu itu sebentar. Aku bilang kamu pelan-pelan, hati-hati dengan harta karunku. Benar-benar tidak mengatakan, tindakan tetua pelelangan benar-benar melambat, lapis demi lapis, yang disebut hati-hati. Di antara penonton, mata semua orang tertuju pada batu itu. 1, 2, 3. Batu, ukurannya setinggi 2 meter dipotong lapis demi lapis di bawah perhatian semua orang, tetapi sampai ukuran kepalan tangan orang dewasa dipotong, tidak ada kelainan, bahkan tidak ada satu cahaya pun. Sampai sekarang, tetua pelelangan memecahkan batu seukuran kepalan tangan dengan 1 jari. Batu itu retak, tetapi hanya seberkas asap biru yang terbang keluar. Kecuali gumpalan asap itu, tidak ada yang lain. Dalam hal ini, tetua pelelangan juga menatap Niu Shisan tanpa daya di kursi seberang, dan matanya dengan jelas menulis kata-kata seperti itu, ini tidak bisa menyalahkan saya, karena tidak ada yang berharga di dalamnya. Bukan hanya dia, hampir semua orang melihatnya. 2 juta batu roh tidak ada harta di dalamnya. Di mata semua orang, Niu Shisan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Malu, benar-benar malu. Penonton, hening selama 3 menit. Kali ini acara judi batu dimulai dan sampai sekarang, harga tertinggi batu itu ditembak, tetapi tidak ada yang keluar. Untuk alasan ini, penonton setuju dalam diam selama 3 menit untuk Niu Shishi. Lelang berlanjut. Namun, lelang berikutnya agak membosankan, terutama karena 2 juta batu roh hampir tidak ada harta, dan banyak orang takut menaikkan harga terlalu banyak, takut mereka kehilangan banyak uang. Akibatnya,
Puluhan batu berikutnya hanya terjual 800.000 dengan harga tertinggi. Namun, meskipun harga banyak batu tidak tinggi, harta karunnya tidak sedikit, seperti salah satu rumput indah darah merah utuh, dan segel harta karun dengan hampir tidak ada kerusakan. Pedang tajam. Itu hal yang mengerikan. Tetua pelelangan melihat harta di dalam batu, hatinya membuat itu sakit. Di bawah banyak perhatian ketua pelelangan batu, oh tidak, itu harus menjadi batu besar yang didorong ke gimbal, karena batu itu benar-benar terlalu besar, sekitar tinggi 20 meter, tetapi dari 10.000 batu ini yang terbesar. Itu juga karena batu itu terlalu besar sehingga tetua pelelangan takut menghalangi pandangannya, jadi dia hanya berdiri di atas batu itu. Pada saat inilah Ye Chen, yang telah membenamkan kepalanya dan mengangkat kepalanya lagi, karena batu ini adalah yang paling Ye Chen hargai, karena bahkan mata roda abadi tidak dapat melihat isi batu. Batu nomor 251, dengan harga cadangan 100.000, mulai dilelang sekarang. Saya punya 150.000, 200.000, 300.000. Ketiga suara ini terus-menerus, dan saya bisa mendengar sudut mulut berbicara di bawah. Saya menambahkan 400.000, 700.000. Jangan benar-benar mengatakan, seseorang hanya memiliki keberanian, lebih dari setengah dalam satu tarikan napas. Hampir setengah dari orang-orang optimis tentang batu ini karena besar, dan dimungkinkan untuk meluncurkan beberapa harta pada saat yang sama, dan semakin banyak orang meraih, semakin membuktikan bahwa itu luar biasa. 900.000, 1 juta, tambahkan 200.000, 1,2 juta. Sampai saat ini, teriakan yang hidup benar-benar tidak hilang, bukan karena mereka tidak mampu membayar uang, tetapi karena harga 1,5 juta yang menawar adalah dari Istana Haus Darah. Aula Haus Darah, banyak orang tidak lupa menggigil ketika mendengar nama sekte itu, selama tidak dipaksakan, tidak ada yang mau main-main dengan Istana Haus Darah. Melihat tidak ada yang berbicara, tetua pelelangan melihat sekeliling dan bertanya, tidak ada yang menaikkan harganya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menawar. Melihat ini, tetua pelelangan berdeham, karena tidak ada yang menaikkan harganya, maka 1,3 juta. Kata-kata ketua pelelangan diinterupsi oleh sebuah suara sebelum dia selesai berbicara, dan Ye Chen yang menaikkan harganya. Dia bertekad untuk mendapatkan batu ini, bahkan jika lawannya adalah dari Istana Haus Darah, kenaikan harganya yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian semua orang, karena berani melawan Istana Haus Darah. Melihat Ye Chen menaikkan harga, pria yang duduk di atas awan tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen dan berkata lagi, 1,5 juta. 2 juta. Ye Chen berseru tanpa berpikir. Tapi siapa Tuan Changyu, dan para tetua kuil Haus Darah akan takut pada Ye Chen. 2,1 juta. 3 juta. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menaikkan harga begitu banyak dalam satu tarikan napas. Wu Sanpao dan Tai Yi, di satu sisi, berkata, anak ini sangat berani. Penonton tiba-tiba menjadi hidup. Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti tuan dari keluarga tersembunyi. Berani mengambil sesuatu dari Aula Haus Darah. Wah! Apakah kamu tahu dengan siapa lawanmu? Wajah Chang Yun menjadi jauh lebih jelek, matanya sangat tajam, dan Ye Chen bisa melihat rasa dingin yang tersisa di matanya. Ye Chen berkata, aku hanya menginginkan batu ini. Ye Chen tersenyum. Begitu kata ini keluar,
Master Chang Yu ingin menggunakan metode rahasia untuk melihat identitas Ye Chen, tetapi dia gagal. Seketika suara terdengar, "Chang Chang kecil. Jangan menakuti anak-anak." Tepat ketika wajah Chang Yu sangat jelek, suara yang kuat memotong penonton. "Chang Chang kecil." Begitu kata ini keluar, mata penonton beralih ke arah yang sama. Chang Yu tetua kuil haus darah, disebut Chang Chang kecil. Alright. Tiba-tiba pria itu menjadi fokus banyak perhatian. Benar-benar tidak mengatakan, orang yang duduk di sana benar-benar menarik perhatian, karena orangnya besar. Tingginya lebih dari 3 meter, bahkan jika duduk, itu lebih tinggi dari beberapa orang, dan dari kejauhan, itu terlihat seperti gunung kecil, tebal. Meski terkejut, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuang muka, sudut mulutnya bergerak-gerak. Tai berkata, dia adalah Mensan, tapi itu adalah raksasa dari Siling Basu. Tai tahu segalanya, dan sekilas dia mengenali identitas pria itu. Ye Chen meliriknya, dan Ye Chen merasakan perasaan aneh ini di hatinya. Dia tampak gemetar pada otot-otot Mensan yang tampak seperti naga, ya dia suku barbarian kuno. Semua orang menatap Mensan, tubuh besar telanjang dana dan sedang meminum anggur. Tubuh kokoh itu membuat orang terlihat malu-malu. Melihat Chang Yu lagi, dia dipanggil Chang Chang kecil di tempat oleh Mensan, dan wajahnya dingin. Namun, meskipun wajahnya jelek, dia tidak berani berkata, seolah-olah dia tahu siapa Manshan, dan bahkan lebih tahu kekuatannya. Akibatnya, Chang Yu mengarahkan amarahnya pada Ye Chen, sepasang mata di sekitar menatap dingin ke arah Ye Chen, setelah acara perjudian, kamu akan mati dengan menyedihkan. Siapa yang mati mungkin tidak. Ye Chen mencibir. Mensan berkata, teman kecil tenang jangan takut, aku akan melindungimu setelah pelelangan. Ye Chen berkata, terima kasih senior salam hormat. Ketua lelang, lalu menatap Ye Chen, teman kecil, bisakah kamu memotong batu di depan umum? Ye Chen menjawab, tidak. Ketika kata ini keluar serempak di antara penonton, dan seluruh tempat menjadi seperti ledakan. 3 juta batu roh jika tidak dipotong di depan umum. Apa artinya harus membayar 9 juta batu roh? Bahkan sekte pun tidak berani dengan mudah mengeluarkan begitu banyak batu roh. Apa yang orang ini lakukan? Apa-apaan ini? Wu Sanpao dan Tai memandang Ye Chen dengan sudut mulut mereka atas keterkejutan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aneh bahwa batu itu sangat aneh sehingga bahkan mata roda abadi tidak dapat melihat isi batu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan batu itu sangat berharga. Ye Chen merasa pasti ada harta di batu besar. Karena sangat diakui bahwa ada harta karun besar, Ye Chen secara alami tidak akan membiarkannya mudah diekspos kepada orang-orang ini di tempat kejadian, karena menjadi sasaran terlalu banyak orang kuat. Baginya, itu jelas bukan hal yang baik. Untuk alasan ini, Ye Chen bersedia, bahkan jika menghabiskan uangnya. Mari kita lihat tetua pelelangan yang masih berdiri di atas batu besar. Dia sudah ada di sana. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan membayar 3 kali lipat harga untuk memotong batu di depan umum. Bukankah benar-benar ada harta besar di batu besar ini? Tetua pelelangan, bergumam pelan, dan melihat batu di bawah kakinya. Senior, Ye Chen melayang, menyerahkan tas penyimpanan. Ketua pelelangan itu mengambil tas penyimpanan dan menemukan bahwa itu bukan hanya batu roh, tetapi juga pedang, buah roh, dan roh. Jumlahnya tidak biasa, tapi itu cukup untuk membuat 9 juta batu roh.
Senior, itu sudah cukup. Ye Chen tersenyum sedikit. Batu ini milikmu. Tetua pelelangan tersenyum lembut dan berjalan turun dari batu besar. Terima kasih, senior. Ye Chen membawa batu itu ke dalam tas penyimpanan, dan perlahan berjalan menuju kursi.